membedakan logam dari non-logam. Unsur dalam garis ini adalah metaloid, kadangkala disebut semi logam. Unsur di kiri bawah adalah logam, unsur ke kanan atas adalah non-logam. Dalam ilmu logam, jenis logam dikelompokkan diantaranya menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, logam berat, terdiri dari besi, nikel, krom, tembaga, timah hitam, timah putih, timah, dan seng. Yang kedua, logam ringan, terdiri dari aluminium, magnesium, titanium, kalsium, kalium, natrium, dan barium. Logam mulia, terdiri dari emas, perak, dan platina. Logam tahan api, terdiri dari wolfram, titanium, zirconium, dan molybdenum. Sedangkan jenis logam berdasarkan bahan dasar yang membentuknya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu logam besi atau ferrous, yaitu suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi. Jenis-jenis logam ini antara lain yaitu besi tuang, besi tempa, besi lunak, besi karbon sedang, baja karbon tinggi, serta baja karbon tinggi dan campuran. Logam bukan besi atau non-ferrous, yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Jenis-jenis logam ini antara lain yaitu tembaga, Cu, aluminium, timbal, dan timah. Selanjutnya saya akan bahas mengenai prosedur ultrasonic test. Gelombang ultrasonik adalah gelombang mekanik seperti gelombang suara yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Gelombang ini dapat dihasilkan oleh probe yang bekerja berdasarkan perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Sebaliknya, probe juga dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selama perambatannya, di dalam material, gelombang ultrasonik dipengaruhi oleh sifat-sifat bahan yang dilalui, misal seperti massa jenis, homogenitas, besar butiran, kekerasan, dan sebagainya. Dari sifat tersebut, gelombang ini dapat dipakai untuk mengetahui jenis bahan, tebal, dan ada tidaknya cacat di dalam bahan tersebut. Gelombang ultrasonik dapat dipantulkan dan dibiaskan oleh permukaan batas antara dua bahan yang berbeda. Dari sifat ini, pantulan tersebut dapat ditentukan tebal bahan, lokasi cacat, serta ukuran dari cacat. Cacat permukaan yang mudah diperiksa dengan gelombang ultrasonik adalah cacat permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang, karena cacat permukaan tersebut mudah memantulkan kembali gelombang untuk diterima oleh probe. Permukaan yang tidak tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang lebih sukar diperiksa. Oleh karenanya, dibuat probe yang dapat mengeluarkan gelombang yang arah rambatnya membentuk sudut tertentu terhadap permukaan yang diperiksa. Dengan menggunakan teknik gema, cacat yang diletakkan agak jauh dari permukaan akan lebih mudah dideteksi, sedangkan cacat-cacat yang sangat dekat ke permukaan lebih sukar dideteksi. Dalam penggunaannya, probe dapat dikontakkan langsung pada benda uji melalui kuplan yang sangat tipis yang biasanya disebut teknik kontak langsung. Dapat pula dilakukan teknik rendam, di mana jarak antara probe dan benda uji cukup jauh sehingga kuplan cukup tebal. Misalnya probe dan benda uji direndam dalam bak berisi kuplan. Teknik rendam mudah diotomasikan, tetapi peralatannya agak rumit sehingga tidak praktis untuk menggunakan di lapangan. Ukuran cacat tidak dapat ditentukan dengan tepat karena hanya permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambat saja yang dapat dilihat oleh gelombang ultrasonik dengan teknik gema. Penentuan ukuran cacat dapat dilakukan dengan cara membandingkan amplitudo gelombang pantul dari cacat tersebut terhadap cacat referensi. Misalnya cacat referensi terbentuk silinder yang sumbunya tegak lurus, arah rambat gelombang atau berbentuk lingkaran datar yang bidangnya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menuju ke part 2. Terima kasih.